Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mazhab Imamiyah. Pada pertemuan ketujuh dari mata kuliah membahas kitab fikih. Mazhab Imamiyah yang dimaksud di sini adalah mazhab Syiah Isna Asyariyah. Mazhab Syiah yang meyakini bahwasanya imam mereka ada 12. Dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam sampai kepada Imam Muhammad bin Hasan Al-Mahdi alaihi salam. Sebenarnya ya, mereka juga dikenal dengan mazhab Ja'fari, nisbat kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Namun orang Syiah sendiri mereka tidak menamai dirinya sebagai Ja'fari. Justru Ja'fari itu datangnya dari Ahlu Sunnah untuk membedakan antara Syiah Isna Asyariyah dengan Syiah Zaidiyah dan Syiah Ismailiyah. Karena tiga-tiganya itu sebenarnya disebutnya dengan Syiah Imamiyah. Cuma bedanya kalau Isna Asyariyah itu imamnya 12, kalau Zaidiyah itu 7, kalau Ismail itu 5 kalau tidak salah. Nah, tiga-tiganya ini Syiah Imamiyah karena mereka sama-sama meyakini adanya imam setelah Rasulullah SAW dan imam-imam itu semuanya maksum. Hanya bedanya ya tadi dengan jumlah tadi dan perbedaan siapa yang menjadi imam setelah ini, apakah ke sana atau ke sana. Maka Ahlus Sunnah menamakan Syiah Isna Asyariyah dengan Syiah Ja'fariyah. Untuk membedakan antara Ja'fariyah itu berarti Imam Ja'far sampai kepada Imam Al-Mahdi. Sisanya itu adalah Imam Zaidiyah, Syiah Zaidiyah yang sekarang masih ada di Yaman. Yang perang dengan Saudi, Syiah Houthi itu adalah Syiah Zaidiyah, bukan Syiah Imamiyah yang ada di Iran sekarang. Lalu kemudian ada juga Syiah Ismailiyah yang pernah menguasai Mesir dan membangun kota Kairo dan membangun Masjid Al-Azhar. Itu Syiah Ismailiyah. Jadi itu yang akan kita bahas sekarang. Sebenarnya pembahasan tentang mazhab Syiah ini berat dan panjang, nggak bisa dijelaskan hanya dalam satu video, tapi saya akan mencoba untuk menjelaskannya dengan singkat. Semoga bisa poin-poin pentingnya semoga bisa dapat dipahami dan dicatat. Saya pun dulu ketika S2 tahun 2016-2017 saya melakukan penelitian tentang fikih Syiah. Jadi meskipun dulu saya pernah melakukan penelitian, sudah pernah membaca, tapi tetap saja ketika ketika akan membuat video kali ini, saya harus membaca ulang berbagai literatur lagi. Ini tesis saya dulu, Al-Fiqhul Iftiradi fi Fikril Imam Al-Khumaini. Baik. Jadi kita tahu sejarahnya bahwasanya ketika Sayyidina Ali itu berperang dengan Sayyidina Muawiyah, ada pengikut-pengikut Sayyidina Ali yang mana mereka itu tetap ingin Sayyidina Ali yang menjadi pemimpin. Lalu kemudian ada Muawiyah. Saat itu umat muslim mulai terpecah, ada Syiah, ada Khawarij, dan juga ada Jumhurul Muslimin. Nah, dalam keyakinan kita Sunni, dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, para pengikutnya Sayyidina Ali itu ternyata memiliki perubahan. Ada fase-fasenya. Awalnya hanya dukungan politik saja. Bahwasanya Sayyidina Ali itu lebih utama untuk menjadi khalifah daripada Sayyidina Muawiyah. Lalu kemudian
keyakinan itu berkembang lagi hingga keyakinan kepada Sayyidina Ali itu lebih utama daripada Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Keyakinan itu lalu kemudian berkembang lagi hingga menjadi keyakinan yang banyak dianut oleh orang-orang Syiah sekarang adalah bahwasanya Abu Bakar, Umar, dan Utsman itu mereka mengambil, ya khususnya Abu Bakar dan Umar. Khususnya Abu Bakar dan Umar itu mereka mengambil haknya Sayyidina Ali untuk menjadi imam. Maka tidak heran kalau misalkan ada sebagian Syiah yang sampai sekarang itu melaknat Abu Bakar dan Umar. Karena menurut dalam keyakinan mereka seharusnya Sayyidina Ali itu adalah menjadi imam, tapi kepemimpinannya diambil secara paksa oleh Abu Bakar dan Umar. Nah, jadi perkembangannya seperti itu. Tambah lagi selama dinasti Umayyah, ya Bani Umayyah, selama Bani Umayyah itu baik dari awalnya sejak Muawiyah bin Abi Sufyan sampai bawahnya Yazid bin Muawiyah, apalagi ketika zaman Yazid bin Muawiyah, itu para pendukung Sayyidina Ali mereka dibasmi, mereka ditahan, mereka dibunuh. Bahkan kan setelah Sayyidina Ali wafat, sebagian orang membaiat Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Tapi kemudian dalam keyakinan kita Sunni, dalam keyakinan Ahlus Sunnah, Imam Hasan bin Ali beliau menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Maka tahun 41 Hijriah itu dikenal dengan istilah Amul Jamaah, ketika umat Islam semuanya bersatu. Lalu kemudian di tahun berikutnya Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib beliau terbunuh di Karbala. Bukan tahun berikutnya, pokoknya di generasi berikutnya setelah Muawiyah bin Abi Sufyan, lalu kemudian Yazid bin Muawiyah. Nah, ketika masa Yazid bin Muawiyah, Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam beliau terbunuh di Karbala. Ceritanya para pendukungnya Sayyidina Al-Husain, mereka mengundang beliau untuk datang ke Kufah, namun kemudian ketika sampai di daerah Karbala mereka dihadang oleh pasukannya Yazid bin Muawiyah. Khalifah Yazid bin Muawiyah ketika itu mendengar Imam Husain mau berangkat ke sana, ingin seperti takut akan adanya pemberontakan, maka akhirnya dihadang di tengah jalan. Saat itulah Imam Husain bin Ali beliau terbunuh, dan itu menjadi menjadi hal yang paling diingat sampai saat ini. Hingga Imam Husain bin Ali beliau digelar dengan Asy-Syahid. Kalau kita dengar orang-orang Syiah berbicara, mereka akan selalu berbicara pertama tentang sahabat, yang kedua tentang ini. Maka ketika ada orang yang mencoba untuk mengajak kita berdiskusi tentang sahabat, khususnya tentang posisi Sayyidina Ali dan juga yang lain, maka curiga saja itu adalah Syiah. Cuma posisi saya di sini bukan sebagaimana orang yang mutatarrif, orang yang ekstrim menyatakan Syiah bukan Islam, enggak. Syiah itu adalah Islam, mereka sama-sama dengan kita membaca Al-Quran, mereka juga rujukannya sama Al-Quran dan hadis. Hanya ada banyak perbedaan yang nanti akan kita bahas dalam masalah masadir fikih imam. Baik. Syiah al-Itsna Asyariyah, mereka meyakini bahwasannya setelah Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala menunjuk secara wahyu kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian setelah Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, yang ditunjuk adalah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib Al-Mujtaba. Lalu kemudian ada Al-Husain bin Ali Asy-Syahid. Lalu kemudian ada Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Kemudian ada Muhammad bin Ali Al-Baqir, Muhammad Al-Baqir. Lalu kemudian ada
Ja'far bin Muhammad As-Shadiq. Lalu kemudian ada Musa bin Ja'far Al-Kazim. Lalu kemudian ada Ali Al-Ridha. Lalu kemudian ada Muhammad Al-Jawad. Lalu kemudian ada Ali Al-Hadi. Lalu kemudian ada Al-Hasan Al-Askari. Lalu kemudian ada Muhammad bin Al-Hasan Al-Mahdi. Nah, ini urutan 12 imam dalam keyakinan Syiah, Isna Asyariyah. Jadi orang-orang ini terpilih secara wahyu. Tidak sebagaimana dalam keyakinan kita Ahlu Sunnah, bahwasanya Abu Bakar itu bukan dipilih atas wahyu. Keyakinan Ahlu Sunnah adalah bahwasanya Rasulullah SAW tidak menunjuk siapapun untuk menjadi pengganti Rasulullah SAW. Sedangkan dalam keyakinan Syiah, Rasulullah SAW itu telah mewasiatkan kepada Sayyidina Ali alaihissalam agar menjadi imam untuk umat muslim. Gitu. Lalu kemudian setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, nanti wasiatnya turun kepada Hasan, kepada Husain dan Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini bin Husain. Nah, ketika ditanya kenapa seluruh imam itu semuanya adalah keturunan Husain, bukan keturunan Hasan. Jadi dari Ali Zainal Abidin ini sampai bawah itu semuanya adalah keturunan Imam Husain. Orang Syiah menjawab, ya itu terserah Allah, kita nggak bisa protes sama Allah. Allah yang wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang tahu kemana Allah akan memberikan risalahnya. Nah, dalam keyakinan Syiah ini, orang-orang yang 12 ini pertama mereka pengganti Rasulullah tidak hanya dalam perkara dunia saja, tapi juga mereka menjadi imam untuk umat muslim dalam perkara akhirat. Dalam artian apa? Mereka memiliki otoritas tasyri' seperti Rasul. Mereka memiliki otoritas syariat. Apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh mereka itu posisinya sama dengan apa yang diucapkan oleh Rasul dan apa yang dilakukan oleh Rasul. Hingga definisi hadis menurut Syiah Imamiyah itu adalah apa yang dikatakan, apa yang dilakukan dan apa yang ditetapkan oleh Rasul dan para imam. Kalau kita Sunni kan hanya apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Rasul saja. Sedangkan Syiah mereka meyakini Rasul dan imam itu posisinya sama dalam hal syariat. Apa yang dijelaskan oleh mereka maka itulah syariat. Itulah perbedaannya. Imam Ja'far, kenapa disebut dengan Syiah Ja'fariyah? Sunni membedakan Syiah Imamiyah 12 ini dengan Syiah Ja'fariyah untuk membedakan dari Syiah Ismailiyah. Nisbatnya kepada Imam Ja'far As-Shadiq yang mana beliau lahir tahun 80 Hijriah, wafatnya tahun 148 Hijriah. Imam Ja'far As-Shadiq ini beliau satu angkatan, seumuran dengan Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah itu kan lahir tahun 80 juga. Seumuran. Hingga ada cerita ketika Abu Hanifah bertemu dengan Imam Ja'far As-Shadiq di istana Abu Ja'far Al-Mansur. Ketika Abu Hanifah masuk ke dalam istana, beliau melihat di dalam istana sudah ada Imam Ja'far As-Shadiq dengan Abu Ja'far Al-Mansur. Imam Abu Hanifah beliau bercerita, ketika saya masuk, saya langsung merasa ada rasa hormat, ada rasa hormat. Ada rasa segan yang luar biasa, bukan kepada khalifah, tapi kepada Imam Ja'far As-Shadiq yang ada di sampingnya. Itu. Dan Abu Hanifah beliau berdiskusi juga dengan Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq Imam Abu Hanifah pernah belajar kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq beliau pernah 2 tahun di Kufah.
Jadi 2 tahun di Kufah, Imam Ja'far As-Shadiq 2 tahun di Kufah, dikisahkan bahwasanya Abu Hanifah juga datang kepada Imam Ja'far As-Shadiq untuk belajar. Diriwayatkan dari Abu Hanifah, beliau menyatakan, laulas sanatani lahalakan Nu'man. Kalau bukan karena 2 tahun itu, hancurlah Nu'man. Maksudnya 2 tahun ketika belajar dengan Ja'far As-Shadiq. Lalu kemudian Imam Ja'far As-Shadiq ini semasa hidupnya kebanyakan di Madinah. Maka Imam Malik bin Anas beliau juga belajar kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Malik meriwayatkan beberapa hadis yang sanadnya dari Imam Ja'far As-Shadiq. Nah, bahkan tidak hanya Imam Malik, Imam Muslim pun beliau, hampir semua imam meriwayatkan dari Imam Ja'far As-Shadiq. Kecuali Imam Bukhari. Imam Bukhari tidak, Imam Muslim ada, Imam Tirmizi ada, Imam Ahmad ada. Itu yang saya lihat. Kalau Imam Abu Daud saya kurang tahu. Tapi bisa jadi karena Abu Daud adalah muridnya dari Imam Ahmad, bisa jadi ada riwayatnya. Jadi pandangan kita kepada imam-imam ini, mereka adalah manusia biasa yang memiliki 2 kelebihan. Yang pertama adalah kelebihan nasab, yang kedua adalah kelebihan ilmu. Maka orang-orang ini dalam keyakinan Sunni juga menghormati mereka. Ahlus Sunnah wal Jamaah kita menghormati mereka sebagai seorang imam dalam hal fikih, dalam hal agama, dan juga meyakini menghormati mereka karena nasabnya, tapi tidak meninggikan mereka sampai derajat hampir sama dengan Rasul sebagaimana keyakinan Syiah. Maka kalau Syiah sebagian dari Syiah selalu melaknat Abu Bakar, Umar, bahkan Siti Aisyah mereka laknat, kita malah melakukan hal yang baik kepada imam-imamnya. Itu perbedaan. Jadi itu maka tidak heran ketika Abu Hanifah belajar kepada Imam Ja'far As-Shadiq, terus kemudian Imam Malik juga belajar kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Sa'id bin Musayyab juga belajar kepada beliau banyak. Dan Imam Ja'far As-Shadiq juga sama seperti ulama tabi'in lainnya, beliau juga belajar kepada orang lain. Maka dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari jalur Imam Ja'far As-Shadiq, dan Imam Ja'far As-Shadiq meriwayatkan dari Muhammad Al-Munkadir. Muhammad Al-Munkadir, bukan kepada Imam Muhammad Al-Baqir. Terus juga dalam Musnad Ahmad diriwayatkan dari jalur Ja'far As-Shadiq, beliau mengambil jalur kepada Sufyan Ats-Tsauri kalau tidak salah. Maka kalau menurut Syiah Ismailiyah, menurut Syiah, para imam ini mendapatkan ilmunya secara ilham langsung dari Rasul, ilmu laduni, dan belajarnya hanya dari bapaknya. Kalau dalam keyakinan kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita meyakini mereka sama seperti ulama yang lain, mereka belajar tidak hanya kepada bapaknya, tapi belajar juga kepada ulama yang lain. Memang riwayat yang datang dari Imam Ja'far As-Shadiq lebih banyak dari bapaknya. Jadi dalam Sahih Muslim, dalam Sunan Tirmizi, dalam Muwatta Imam Malik, itu kebanyakan sanadnya Imam Ja'far As-Shadiq itu Imam Ja'far dari Muhammad Al-Baqir, lalu kemudian ke atas. Itu. Nah, ini sedikit tentang sejarahnya Syiah dan kemudian sedikit gambaran tentang aliran Syiah. Lalu kemudian sekarang kita masuk ke dalam ijtihad di dalam mazhab Syiah ini. Berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Rasulullah SAW itu ketika wafat maka syariat sudah berhenti di situ. Maksudnya syariat, sumber syariatnya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dengan wafatnya Rasul, Al-Quran habis, Sunnah habis. Maka akhirnya setelah Rasulullah SAW wafat, Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mulai masuk ke dalam ijtihad. Mereka ketika menghadapi suatu masalah, mereka akan melihat kepada teks ada atau tidak. Kalau ada maka mengambil kepada teks itu Al-Quran atau hadis. Kalau tidak ada maka berijtihad. Berbeda dengan Syiah, menurut mereka fase
pondasi syariat masih berjalan sampai lenyapnya imam ke-12, yaitu pada tahun 260 Hijriah. Jadi kalau dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Rasulullah fase wahyu itu berhenti sampai ke wafatnya Rasul pada tahun 10 Hijriah. Kalau dalam keyakinan Syiah, meskipun wahyu sudah berhenti, tapi hadisnya masih terus berjalan. Jadi sumber hadisnya masih terus berjalan sampai tahun 260 Hijriah ketika lenyapnya Imam Muhammad bin Hasan Al-Mahdi. Itu pun Muhammad bin Hasan Al-Mahdi, beliau ini lahir tahun 255, tahun 255 Hijriah. Lalu kemudian beliau lenyap. Dalam keyakinan Syiah, Muhammad bin Hasan Al-Mahdi ini beliau menghilang, bersembunyi dari manusia. Persembunyian itu dimulai dari tahun dari tahun 260 Hijriah. Dari tahun 260 Hijriah, beliau menghilang, lenyap, bersembunyi. Berarti ketika itu umurnya 5 tahun. Dikisahkan bahwasanya ketika Imam Hasan Al-Askari beliau wafat, Imam Muhammad bin Hasan Al-Mahdi ini beliau berbicara kepada orang-orang, sayalah imam setelah Hasan Al-Askari. Meskipun sebelumnya saudara dari Hasan Al-Askari itu beliau mengklaim sebagai imam. Tapi ketika sudah tahu ada Imam Muhammad Al-Mahdi, dan Muhammad Al-Mahdi sudah berbicara, saya adalah imam setelah Hasan Al-Askari, maka pamannya atau saudara dari Hasan Askari tadi, beliau tidak jadi ya melepaskan klaimnya. Nah, Imam Muhammad Al-Mahdi ini menurut keyakinan Syiah pada 260 Hijriah atau umur 5 tahun, beliau bersembunyi dari pandangan orang-orang. Bersembunyi, tapi masih bisa meriwayatkan hadis, masih bisa mengajar melalui orang-orang yang dipercayai. Maka dalam keyakinan Syiah ada yang disebut dengan 4 orang safir. 4 orang safir itu adalah orang yang menyampaikan pesan-pesan Imam Al-Mahdi sejak tahun 260 sampai tahun 329. Fase ini disebut dengan Al-Ghaibatus Sughra. Karena nanti kemudian setelah tahun 329 ada yang disebut dengan Al-Ghaibatul Kubra. Al-Ghaibatul Kubra itu dari dulu sampai saat ini. Ghaibah, lenyapnya bersembunyi imam dalam Ghaibatus Sughra itu ketika masih ada orang yang menyampaikan pesannya. Sedangkan setelah tahun 329, imam itu menulis surat menyatakan bahwasanya udah cukup sampai segini, nanti saya akan datang di akhir zaman. Dalam keyakinan Syiah, Al-Mahdi inilah yang kemudian nanti menjadi Imam Mahdi yang muncul di akhir zaman. Nah, selama masa Ghaibah Sughra ini, kaum Syiah mengenal ada As-Sufara Al-Arba'ah, yaitu 4 orang yang menyampaikan pesan para imam, menyampaikan pesan dari Imam Al-Mahdi. Yang pertama adalah Utsman bin Sa'id, beliau wafat tahun 305. Lalu kemudian ada juga Muhammad bin Utsman
wafat tahun Utsman bin Said tahun 266. Muhammad bin Utsman beliau wafat tahun 305. Lalu kemudian ada Al Hasan bin Ruh wafat tahun 326. Dan kemudian terakhir adalah Ali bin Muhammad tahun 329. Jadi Safir itu datangnya satu-satu. Pertama yang datang adalah Utsman bin Said, beliau yang menyampaikan pesan Al-Mahdi. Sampai akhirnya dia wafat tahun 266, lalu kemudian beliau digantikan oleh Muhammad bin Utsman. Sampai beliau wafat tahun 305 digantikan oleh Hasan bin Ruh, dan kemudian ketika itu beliau wafat digantikan oleh Ali bin Muhammad. Nah, Habib Ali Al-Jufri beliau menjadikan ini sebagai kunci dalam membantah orang Syiah. Kalau orang Syiah menyatakan kita harus mengambil ilmu dari Ahlul Bait, 4 orang sufaro ini bukan Ahlul Bait. Jadi kalaupun gitu apa bedanya Sunni dengan Syiah? Karena meskipun Sunni Sunni tetap mengambil ilmu dari Ahlul Bait, tapi juga tetap mengambil ilmu dari orang non Ahlul Bait. Sedangkan Syiah mereka bilangnya hanya mengambil ilmu dari Ahlul Bait, tapi yang menjadi kunci penyampai dari setelah Imam Al-Mahdi itu bukan Ahlul Bait, 4 orang ini. Nah, kembali ke sini, fase pondasi syariat masih berjalan sampai lenyapnya Imam ke-12 pada tahun 260. Ini bahkan sampai tahun 329. Sampai lenyapnya Imam ke-12 dengan Ghaibatul Kubro. Yang dimulai dari 239 sampai akhir zaman, sampai beliau datang lagi. Nah, akibatnya apa? Akibat dari pondasi syariat masih berjalan, maka fase ijtihad di Syiah itu mundur sampai tahun 329 itu. Karena semasa ada imam, ijtihad itu tidak diperlukan. Kalaupun ada, ijtihad di masa imam itu sangat terbatas. Baru mulai gerakannya setelah imam menghilang. Ya, tahun 329. Karena tabiat umat Islam di Sunni ataupun di Syiah, ketika fase wahyu sudah berhenti, ketika fase pondasi sudah berhenti, mau tidak mau akan masuk ke dalam ijtihad. Kalau dalam keyakinan Sunni, Rasul wafat tahun 10 Hijriah, Rasul sudah tidak ada lagi pondasi syariat, sudah berhenti, maka orang sudah mulai ijtihad dari awal. Para sahabat sudah mulai berijtihad. Maka sejak abad pertama Hijriah, Sunni itu sudah berkembang ijtihadnya sampai kepada abad kedua di masa Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu ijtihad fikih sangat luas sekali, sangat besar. Sedangkan di masa Syiah itu mundur sampai 329, berarti kan mundur 2 abad. Nah, dari sini ijtihad itu lalu kemudian nanti muncul 2 corak ijtihad dalam mazhab Syiah. Corak pertama itu adalah corak riwayat, corak kedua itu adalah corak logis. Sama seperti dalam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika ada madrasah Ra'yi dan madrasah Kufah, di Syiah juga ada semacam itu. Yang pertama adalah corak riwayat. Yang kedua adalah corak akli. Corak riwayat ini
corak riwayat ini nanti terlihat dari kitab, terlihat dari buku yang ditulis oleh tokoh itu. Ada yang disebut dengan Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini. Beliau menuliskan kitab Al-Kafi. Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini ini beliau wafat tahun 329 Hijriah. Beliau menulis kitab Al-Kafi. Lalu kemudian ada Ali bin Al-Husain bin Babawi Al-Qummi yang disebut dengan As-Saduq Al-Awwal. Beliau wafat tahun 329 juga. Ada putranya yaitu Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Babawi Al-Qummi. Beliau disebut dengan As-Saduq Ats-Tsani. Beliau wafat tahun 381 Hijriah. Beliau menuliskan kitab Man La Yahduruhul Faqih. 1, 2. Dua buku ini menjadi buku utama Syiah dari sisi corak riwayat. Karena Al-Kafi dan Man La Yahdurul Faqih itu isinya adalah hadis, kumpulan dari hadis-hadis. Kumpulan dari hadis-hadis. Samalah kiranya seperti Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Beliau menuliskan kitab isinya hadis, meskipun di dalamnya ada pendapat-pendapat beliau. Lalu kemudian masih dari corak riwayat juga ada Imam Muhammad bin Hasan At-Tusi. Beliau wafat tahun 460 Hijriah. Beliau dikenal dengan Syekhut Taifah. Beliau menuliskan kitab Al-Istibsar fi makhtulifa minal akhbar. Ini beliau tulis. Lalu kemudian beliau juga menulis kitab Tahdzibul Ahkam. 3, 4. 4 buku ini yang menjadi sumber utama mazhab Syiah dalam syariat. Karena 4 buku ini adalah Sahih Bukhari Muslimnya Syiah, kira-kira gitu. Karena semua hadis yang ada yang diriwayatkan dari masa imam sebelumnya terkumpul dalam 4 buku ini. Ada juga buku yang ditulis dengan corak akli, yaitu buku yang ditulis oleh Muhammad At-Tusi. Beliau menulis kitab Al-Mabsut fi Fiqhil Imamiyah. Bedanya apa antara corak riwayat dengan corak akli? Kalau corak riwayat itu isinya kumpulan hadis, kalau corak akli itu isinya buku fikih. Bedanya seperti itu. Kalau misalkan kita buka kitab maka di situ masih campur antara riwayat dengan fikih. Begitu juga dengan kalau kita buka Al-Muwatta. Al-Muwatta itu lebih kepada riwayat bahkan. Coba kalau misalkan kita baca buku yang datang setelahnya. Misalkan seperti bukunya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Mazhab. Maka itu isinya udah fikih, tidak pakai sanad lagi, tidak pakai riwayat lagi. Kira-kira Al-Mabsut fi Fiqhil Imamiyah itu seperti ini juga. Lalu kemudian datang setelahnya ada Ibnu Zahrah. Al-Halabi yang menuliskan kitab
Bughyatun nuzu' ila ilmil usul wal furu'. Lalu kemudian beliau wafat tahun 585 Hijriah. Lalu kemudian setelah beliau datang Al-Muhaqqiq Al-Hilli. Beliau wafat tahun 676. Beliau menuliskan kitab Syara'i'ul Islam fi Masailil Halal wal Haram. Lalu kemudian setelah beliau datang Al-Alamah Al-Hilli. Beliau wafat tahun 726. Beliau menuliskan kitab Muntaha Al-Matlab fi Tahqiqil Madhab. Nanti di kemudian hari, jauh-jauh setelah mereka ini, ada imam yang disebut dengan Al-Hurr Al-Amili. Beliau wafat tahun 1033. Beliau menuliskan buku judulnya Wasailus Syiah ila Tahsil Masail Syariah. Kitab Wasailus Syiah ini adalah kitab hadis, kitabnya tebal, mengumpulkan hadis-hadis yang ada di atas. Ketika saya menuliskan tesis ini, saya download buku-buku yang di atas, saya baca, saya perhatikan ya untuk sebagai data. Nanti di akhir perkuliahan mungkin saya akan kasihkan link download untuk kitab-kitab yang pernah saya bahas dalam perkuliahan ini. Nah, pada perkembangan selanjutnya, pada tahun 1036 muncul ada yang namanya gerakan akhbariyah. Gerakan akhbariyah ini dicetuskan oleh Muhammad Amin Al-Istrabadi. Wafat tahun 1036. Apa itu harokah akhbariyah? Harokah akhbariyah itu adalah gerakan ijtihad, corak ijtihad yang mengajak kembali kepada sunnah. Maaf kalau suaranya nanti akan ada gangguan karena baterai laptop hampir habis dan saya harus menambahkan daya listrik hingga akhirnya nanti akan berpengaruh kepada suara. Harokah akhbariyah ini muncul tahun 1036, pemimpinnya wafat. Harokah akhbariyah ini mengajak kembali kepada sunnah hanya dalam bentuk yang ekstrim. Mereka menilai bahwasanya kita tidak boleh kembali kepada Al-Quran karena yang bisa memahami Al-Quran itu hanya imam. Hingga mereka mengajaknya kita harus melihat kepada penafsiran para imam terhadap ayat Al-Quran. Kita jangan kembali kepada Al-Quran langsung. Jadi mereka melarang. Mereka melarang berdalil dengan ayat Al-Quran secara langsung.
Karena orang yang berhak untuk memahami Al-Quran mereka melarang berdalil dengan Al-Quran secara langsung karena orang yang berhak untuk memahami Al-Quran itu hanya para imam saja. Hingga akhirnya lebih baik mengambil dalilnya dari sunnah, yang mana di dalam sunnah itu nanti akan ada penafsiran para imam terhadap Al-Quran. Ini menjadi fitnah yang masuk ke dalam mazhab Syiah, hingga akhirnya para ulama pun mendebat mereka karena ya masa Al-Quran sebagai sumber utama kita tidak boleh kembali ke sana, hanya langsung kepada sunnah saja. Jadi kalau di luar Syiah itu ada kaum yang disebut dengan inkarus sunnah. Mereka kembalinya hanya kepada Al-Quran, karena Al-Quran yang maksum, Al-Quran yang berasal dari Allah. Sedangkan hadis itu kan dari Rasul. Maka mereka mengingkari hadis, mereka langsung ngambilnya dari Quran. Kalau di Syiah malah sebaliknya. Mereka menyatakan nggak boleh kita ngambil Quran, karena kita nggak bisa paham dengan Al-Quran. Kita ngambilnya sunnah. Itu justru kebalik. Jadi Harokah Akhbariyah, jadi sejak zaman itu kaum Syiah yang mujtahid mereka membantah orang-orang ini. Jadi nanti dikenal ada al-usuliyun dengan al-akhbariyun. Kalau usuliyun itu orang yang mengambil, yang berijtihad sama dengan sunni berijtihad. Kalau akhbariyun itu ya tadi mereka menolak Al-Quran, mereka harus kembali kepada sunnah. Sekarang kita masuk ke dalam al-usul. Usul mazhab imami, karena tadi kita gambarkan dalam mazhab Syiah itu ada dua corak. Yang pertama pertama corak riwayat, yang kedua corak akli, tambah lagi ada harokah akhbariyah. Maka dari usul mazhab dalam berijtihad ada perbedaan juga. Yang pertama adalah al-usuliyun, yang kedua adalah al-akhbariyun. Nah, al-usuliyun ini mereka sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil dari Al-Quran. Maka tadi saya katakan, posisi saya tentang Syiah itu nggak seperti orang-orang Sunni yang ekstrim memandang Syiah, hingga mereka berdakwah kemana-mana menuliskan Syiah bukan Islam. Enggak. Tambah lagi ada fitnah bahwasanya Al-Qurannya Syiah itu berbeda dengan Al-Qurannya Ahlus Sunnah. Enggak. Al-Qurannya Syiah yang dibaca sekarang sama dengan Al-Quran yang dibaca oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sama. Tidak ada beda. Meskipun ada riwayat yang menyatakan bahwasanya Al-Quran itu yang aslinya lebih tebal daripada Al-Quran sekarang, orang-orang Syiah sendiri mereka mengkritisi riwayat itu, dan karena riwayat itu tidak sesuai dengan fakta yang ada. Gitu. Orang Syiah tidak meyakini bahwasanya Al-Quran itu ada kekurangan, enggak. Al-Qurannya sama. Jadi jangan sampai setelah antum mendengarkan penjelasan saya, antum masih menerima syubhat yang datang dari orang lain bahwasanya Al-Qurannya Syiah itu berbeda. Enggak usah lah. Enggak usah juga mengikuti orang-orang yang melaknat Syiah. Ngapain laknat? Kita tidak akan ditanya kenapa tidak melaknat. Justru kita akan ditanya, kenapa kamu melaknat orang yang tidak Allah laknat? Begitu juga dengan Syiah. Ngapain mereka harus melaknat Abu Bakar dan Umar? Orang yang melaknat itu akan ditanya, kenapa dia melaknat? Kalau dia nggak melaknat, nggak akan ditanya. Kenapa kamu tidak melaknat Abu Bakar? Karena tidak ada perintah untuk melaknat. Ingat itu. Itu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah. Nah, ini yang menjadi penyebab perbedaan terbesar dalam fikih antara Syiah dengan Sunni. Karena sebagaimana yang tadi saya katakan, mereka memiliki perbedaan definisi sunnah dengan kita, dengan Ahlus Sunnah. Sunnah menurut mereka itu adalah aqwal wa af'al
wa taqrirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal a'immah. Kalau saya menyebutkan alaihi salam, alaihi musalam, nggak usah heran karena dalam Sahih Bukhari pun ketika disebutkan Ali bin Abi Thalib, Imam Bukhari beliau menuliskan dengan alaihi salam. Jadi nggak cuma untuk para nabi dan rasul saja alaihi salam, tapi kepada Imam Ali dan keturunannya, para ulama ahlu sunnah wal jamaah pun menyebut dengan alaihi salam. Nah, sunnah menurut usuliyun, sunnah menurut Syiah itu tidak hanya dari Rasul, tapi dari para imam. Hingga akhirnya nanti akan ada, ya berarti kan banyak sunnah yang tidak terdapat dalam Sunni, tapi ada di Syiah. Hingga itu yang menyebabkan mereka dengan kita berbeda. Contohnya seperti sholat. Sholat dalam Syiah itu sholatnya 5, tapi waktunya 3. Bukan jama'. Tapi emang waktunya 3 berdasarkan atas firman Allah Subhanahu wa taala, "Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr." Mereka mengambilnya dari zahir ayatnya dan hadisnya emang sesuai dengan itu. Hingga akhirnya waktu sholat menurut Syiah itu subuh, habis itu sholat siang dan sholat malam. Sholat siang itu di sini sholatnya 4 rakaat dan 4 rakaat. Zuhur dan asar. Cuma waktunya menggabung dengan catatan di awal waktu ada waktu khusus untuk sholat zuhur, di akhir waktu ada waktu khusus untuk sholat asar. Di tengah-tengah ini bebas melakukan sholat, yang penting harus zuhur baru asar. Waktu khusus ini hanya boleh, yang awal hanya boleh waktu zuhur, yang akhir hanya boleh waktu asar. Dalam arti seperti ini. Kalau orang nggak sholat dari udah azan zuhur dia nggak sholat sampai tiba-tiba udah bentar lagi maghrib dan dia sudah masuk kepada waktu khusus asar, dia nggak boleh sholat zuhur di sini, dia harus sholat asar di sini. Keluar waktu baru dia bisa sholat zuhur dengan qadha. Sama dengan maghrib dan isya, dia waktunya seperti ini. Jadi waktunya masuk maghrib, ada waktu khusus maghrib, setelah itu nggak akan ada azan isya. Nanti tahu-tahu di akhir malam akan masuk ke dalam waktu khusus isya. Dan di tengah-tengah ini dia bisa salat maghrib dan isya secara berendengan. Jadi kalau misalkan ada di antara teman yang kita lihat dia kalau ke masjid kok sekali, nggak 2 kali, nggak zuhur dan asar, tapi ke masjidnya udah dekat waktu asar dia sholat langsung 2, itu bukan, dan dia bukan jama', dan itu dia bukan musafir, bisa jadi dia Syiah. Jadi jangan sampai kita mengkritik Syiah tapi kita nggak tahu tentang ilmunya, kita nggak tahu mereka dalamnya seperti apa. Nanti yang ada malah kita dicemooh, sok tahu gitu. Nah, itu tadi sunnah, perbedaan antara mereka dengan ahlu sunnah wal jamaah. Dan yang ketiga adalah ijma'. Ijma' dalam artian ahlu sunnah wal jamaah adalah kesepakatan para mujtahid umat Muhammad dalam suatu hal di suatu masa. Nah, ijma' dengan definisi ahlu sunnah wal jamaah itu ditentang oleh Syiah. Karena menurut Syiah umat itu tidak mungkin terlepas dari kesalahan. Namanya umat itu adalah manusia biasa, pasti ada salahnya. Maka menurut mereka ijma' yang diterima oleh Syiah itu adalah ijma'ul a'immah. Ijma' yang mana di dalamnya itu ada imam. Kalau di dalam ijma' itu tidak ada imam, maka nggak bisa. Itu perbedaan antara ijma'nya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan ijma'nya Syiah. Dan yang terakhir ada dalilul akal. Dalil akal ini nggak seperti kias dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun secara praktek mereka menggunakan kias, tapi tidak menyebut itu dengan kias.
Mereka hanya menggunakan kias jali, yang mana ilatnya itu mansus. Kalau ilatnya itu tidak mansus, maka mereka tidak menggunakan itu. Kalau ilatnya itu disebutkan oleh dalil, baik Al-Quran ataupun Sunnah, maka bisa. Contohnya seperti, kalau misalkan dalam kita, kias jali itu contohnya seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin khomrun wa kullu khomrin haram. Di situ Rasul menyebutkan muskir, al-iskar, memabukkan. Setiap yang memabukkan maka itu khomer, setiap khomer maka haram. Itu ilatnya mansus, ada teksnya, ada riwayatnya. Maka segala hal yang memabukkan itu akhirnya haram dengan dalil ini. Itu kias jali. Mereka mengambil ini, mereka menggunakan ini, tapi nggak menyebut itu dengan kias. Nah, kalau hukum yang ilatnya itu tidak mansus, maka mereka nggak menggunakan ini. Kalau antum buka kembali pelajaran usul fikih dalam masalah ilat, masalikul illah, bagaimana cara para ulama mencari ilat hukum, ada yang nas, ada sabru wa taksim, dan ada ini, ada itu, ada itu. Mereka hanya mengambil ilat yang disebutkan dalam nas. Selain itu maka nggak dipakai. Nah, itu dari usuliyun, mereka menggunakan Quran, Sunnah, ijma, dan dalil akal. Nanti dalil akal di sini sebenarnya masuk ke dalamnya nanti maslahat. Ada kaidah-kaidahnya. Kalau kita masuk lebih dalam ke dalam usul fikihnya akan lebih berat lagi. Kalau akhbariyun maka mereka hanya kembalinya kepada sunnah saja. Mereka tidak menggunakan dalil akal, mereka tidak menggunakan Al-Quran. Mereka hanya kembali kepada sunnah. Ini lebih parah daripada ingkarus sunnah sebenarnya. Karena ingkarus sunnah mereka tidak memakai sunnah, kalau ini malah nggak pakai Al-Quran. Itu kira-kira pembahasan singkat tentang mazhab Syiah, Imamiyah, Al-Itsna Asyariyah, Syiah 12, atau yang oleh kaum Ahlu Sunnah wal Jamaah mereka juga disebut dengan Syiah Ja'fariyah. Karena mereka sendiri nggak menyebut dirinya adalah Syiah Ja'fariyah, nggak. Kalau Syiah Ja'fariyah seolah-olah imamnya itu cuma Imam Ja'far, padahal semua imam itu mereka yakini, maka mereka nggak mau disebut Syiah Ja'fariyah. Saya pernah diskusi di Facebook dengan orang Syiah, dia menanyakan, ini nama Ja'fari ini dari mana datangnya? Ya, setelah tahu dia orang Syiah, dia mempertanyakan nama Ja'fariyah itu dari mana, maka kesimpulan saya, Ja'fariyah itu ya datangnya adalah dari Sunni, untuk membedakan antara Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah dengan Syiah Zaidiyah dengan Syiah Ismailiyah, maka disebutnya dengan Syiah Ja'fariyah. Kira-kira demikian teman-teman pembahasan singkat tentang Syiah Imamiyah ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.